berbagai keahlian, tapi terutama pada bidang anestesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana bulan Syawal 1441 Hijriah, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi setelah kemarin Lebaran. Sebelum Lebaran ada sempat pertemuan membahas mengenai satu topik yang memang masih cukup menarik untuk kita bahas, yaitu mengenai COVID-19. Mengapa sangat menarik? Karena hingga hari ini di Indonesia jumlahnya masih terus bertambah dan hampir seluruh provinsi mengalami kasus ini. Pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Heru. Selamat pagi. Baik, Dr. Heru ini akan membawakan materi mengenai pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 di era new normal. Kemudian nanti untuk materi yang kedua ada Dr. Johan mengenai alur pasien COVID-19, tinjauan epidemiologi dan sosial. Kemudian acara ini nanti akan berlangsung selama sekitar 1 atau 1,5 jam dan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian yang sesi kedua tanya jawab. Para peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan Dr. Heru untuk menyampaikan materinya. Baik, para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Perdatin Jawa Tengah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini ya tidak seperti simposium atau kuliah di university, tapi ini sebetulnya saya lebih kepingin temu kangen sama sahabat-sahabat saya di anestesi maupun dokter-dokter sahabat saya yang ada di daerah sana, karena kesibukan kita selama 3 bulan ini bergulat dengan pasien corona, maka dengan menggunakan teknologi yang terkini ini, yang kita kuliah lewat webinar, simposium lewat webinar, maka saya kepingin menyapa, pengen bertukar pengalaman bersama kawan-kawan semua, karena saya yakin problem di daerah, problem di kota besar itu pasti berbeda. Ini hanya pembuka aja, maka semoga tidak kecewa bahwa ternyata nggak terlalu ilmiah lah. Ya biasa-biasa aja, yang ringan dan yang lucu. Baik, sama seperti pada awal-awal COVID terjadi melanda dunia ini, bahwa timbul kepanikan, terus kemudian kita serba tidak siap pada awal Maret yang lalu, karena pertambahan pasien yang cukup banyak, kemudian APD yang kurang, bahkan masker pun kadang-kadang kita ini kekurangan. Jadi peran ahli anestesi sebagai montor ini sangat penting. Kita dalam menangani COVID ini menjadi orang di garda terdepan. Dampak COVID terhadap ahli anestesi di Wuhan, pengalaman dari Wuhan yang pertama kali dulu terpapar dengan COVID, mereka mengalami periode 1, mengalami periode 2. Nah ini kita tidak tahu ini, sekarang kita sedang berada di periode 2, 3, 4, atau 5. Pada periode ini masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang virulensi. Beberapa ahli anestesi mewajibkan penggunaan masker N95 untuk aktivitas sehari-hari, penggunaan kacamata dan pelindung muka dalam melayani pasien COVID, penggunaan APD tingkat tinggi di level 3,
kemudian melakukan pemeriksaan CT scan torak sebelum melakukan operasi. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan secara serempak bersama-sama seperti kita lah di sini, karena memang faktanya tidak di semua rumah sakit kita punya fasilitas yang sama dan kemampuan yang sama dalam memberikan pelayanan di penunjang. Bahkan pada awal-awal dulu APD sulit didapat, rumah sakit punya uang, Pemda menggelontorkan dana tapi barang tidak ada. Periode 2, sebagian besar ruang operasi sudah ditutup. Sama kita di Karyadi, kebetulan mohon maaf karena saya bekerja di Karyadi, jadi mungkin kita sampaikan dari saya itu pengalaman di Rumah Sakit Karyadi. Langsung operasi besar, operasi elektif ditiadakan atau dikurangi, yang sudah terlanjur masuk tetap dikerjakan, yang mau masuk sementara kalau bisa ditunda, ditunda. Kita fokus pada pelayanan pasien COVID, baik di ruang isolasi maupun di ICU. Nah, ini sebelum Lebaran dan pasca Lebaran kita sudah bersiap untuk new normal. Bagaimana menata kehidupan kembali normal dengan lebih sehat. Cukup mendebarkan yang diramalkan oleh media, akan ada ledakan corona. Nah, ini yang mumpung dalam kesempatan baik ini kita siap-siap. Kita bersiap pasien melimpah, tetapi kita tidak berharap. Sehingga doa kita adalah semoga ini tidak benar. Artinya begitu banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit sampai ada tenda darurat dan sebagainya. Tapi kita menyiapkan itu semua, seperti halnya bencana-bencana yang lain, gempa bumi, ledakan gunung berapi, dan sebagainya. Bahkan ini ada yang sempat heboh di medsos, Indonesia terserah. Indonesia terserah ini, kata-kata terserah ini kayaknya ungkapan rasa hati. Saya kira tidak banyak yang bilang terserah dan mau menyerah, karena kita sudah terlanjur dapat stempel ini tadi dari dunia bahwa kita atau dokter anestesi, tim anestesi ini adalah menjadi garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan, di dalam bidang kesehatan. Maka tidak selayaknya kita menyerah, tidak selayaknya terserah, tetapi harus tetap berjuang. Masker untuk semua. Nah, ini tadi awal mau mulai saya sudah konsultasi dengan para senior di sini. Ini saya pakai masker enggak? Kalau pakai masker suaranya enggak kedengaran. Tapi di dalam ruangan ini hanya ada saya dan Dokter Bundan. Dokter Johan ini masih di luar. Jadi insya Allah tidak menularkan sesuatu lah. Alhamdulillah kita tim DPJP yang ada di anestesi Rumah Sakit Karyadi ini kemarin sempat rapid test, ada yang PCR dan sebagainya, negatif semua. Maka untuk menyiapkan ini tadi, menyiapkan kita dalam pelayanan kesehatan, menyiapkan pelayanan kesehatan di bidang anestesi, bagaimana kita bersahabat dengan COVID. Maunya kita bersahabat, ternyata COVID-nya tetap tidak mau bersahabat dengan kita. Sehingga kita harus siap, dokter juga siap, pasien kita siapkan sebaik mungkin, kemudian fasilitas kesehatan juga harus siap. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai dokter? Siap dengan ilmu sesuai bidangnya, maka ini sekarang webinar-webinar banyak disampaikan oleh teman-teman yang dari ICU, yang dari ini, dari perdatin-perdatin cabang, perdatin pusat, dan sebagainya. Kita sering mendengarkan, kita harus belajar dengan cepat, karena ini barangkali tidak ada di buku-buku, dan kita harus bekerja. Siap untuk memberikan pelayanan untuk keselamatan pasien, siap menjaga kesehatan sendiri, ini yang penting, dan siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah juga bahwa Perdatin Pusat sangat responsif. Pada bulan Maret yang lalu sudah terbit buku mengenai manajemen perioperatif, penanganan pasien kritis yang merupakan pedoman bagi kita semua untuk bekerja, dan ini langsung dikirim lewat email, lewat WA, dan sebagainya. Dan itu tadi kita sampaikan ada beberapa workshop, webinar, dan sebagainya yang bisa kita ikuti semata-mata bukan untuk kehebatan diri kita, tetapi adalah untuk keselamatan pasien yang nomor satu. Dan pasien kita biasakan, kita dibantu oleh
teman-teman di dunia luar sana, dalam arti di luar rumah sakit, di luar pelayanan kesehatan, di medsos, di surat kabar dan sebagainya. Pasien harus jujur apakah dari endemi atau tidak. Pasien harus siap bekerja sama dengan tim COVID. Mau manut lah istilahnya, mau kita periksa apa-apa harus mau. Kemudian kita siapkan mentalnya, karena pasien ini juga ketakutan luar biasa kalau kita lihat. Dan alhamdulillah untuk Jawa Tengah ini kita mempunyai Bapak Wali Kota Mas Hendi yang luar biasa perhatiannya terhadap kesehatan. Begitu pula Bapak Gubernur kita Pak Ganjar yang setiap hari, hampir setiap hari saya lihat di koran bersepeda keliling kota, keliling Jawa Tengah dengan menginspeksi kesiapan kita untuk membuka karantina mandiri dan sebagainya. Artinya kita mendapat support yang luar biasa. Dari masyarakat juga seperti itu. Di Karyati ini sumbangan mengalir berupa APD, masker, dan alat-alat kesehatan dari kelompok-kelompok masyarakat, dari perusahaan, dari DPRD, dan sebagainya. Sehingga nampaknya masyarakat ini sekarang sudah siap untuk hidup berdampingan dengan COVID. Maka kita juga harus menyiapkan diri untuk melayani pasien sebaik mungkin. Ya, siap paskes, siap SDM, siap alat, siap obat, alur pasien, karena ini ada peristiwa yang sudah sekian bulan, mestinya rumah sakit, puskesmas, di fasilitas kesehatan Pratama sudah siap dengan alat, APD, dan sebagainya. Sudah tidak ada masalah lagi dengan masker, dan sebagainya. Dan ini kebetulan di Rumah Sakit Karyati, Dr. Agus Suryanto sebagai Direktur Utama ini cepat dan tanggap. Kita sudah mulai 26 Mei kemarin untuk membuka pelayanan seperti biasa. Karena fakta yang kami alami di Karyati ini, pada pagi ini, alhamdulillah untuk isolasi mandiri kurang dari 10, dan untuk di ICU sejak sebelum Lebaran, seminggu yang lalu sebelum Lebaran itu kosong. Jadi ventilator sekian banyak tidak terpakai. Kita cukup bahagia tidak terjadi lonjakan di Karyati, di Rumah Sakit Karyati. Sehingga Rumah Sakit Karyati sangat siap untuk melayani alur pasien yang terinfeksi COVID, alur pasien yang sehat, jalurnya sudah dibikin berbeda karena kita punya jalur lingkar di sekeliling Karyati, sehingga pasien yang menderita COVID ini dari IGD, dari triase menuju ke ruang perawatan isolasi menggunakan ambulan. Bagaimana pelayanan di puskesmas atau di klinik Pratama selama pandemi? Maka kita lihat bersama bahwa teman-teman di puskesmas pun sudah proteksi diri dengan memasang layar, kemudian memakai N95, memakai APD lengkap. Kemudian yang penting yang perlu ditata adalah kalau memungkinkan jalur antara yang sehat dan yang dicurigai COVID-19 tidak dijadikan satu, jadi ada jalur yang berbeda. Sudah barang tentu tergantung kondisi masing-masing. Ini salah satu contoh yang ada yang bisa dikerjakan di puskesmas. Nah, di era teknologi yang begini maju, ternyata keberadaan seorang dokter, termasuk kita dokter anestesi, kita tidak lagi bisa bekerja di rumah karena belum tercipta robot anestesi, belum ada. Sehingga untuk pelayanan anestesi kita harus datang ke rumah sakit, kita harus bersama dengan pasien COVID. Maka judulnya adalah berdamai dengan COVID. Bagaimana supaya kita ini aman? Seperti halnya tentara yang di medan peperangan dilengkapi dengan rompi, helm untuk menangkal tembakan, peluru yang nyasar dan sebagainya. Maka kita harus menyiapkan diri dengan APD yang lengkap. Karena peran anestesi ini cukup besar di suatu rumah sakit, dia sebagai motornya, bekerja di intensif, bekerja di garda depan di IGD, bekerja di unit-unit pelayanan penunjang seperti CT scan dan sebagainya, dan ikut juga di dalam isolasi mandiri yang bukan ICU. Dan perlu kita buat respon cepat untuk resusitasi. Biasanya sekarang karena di rumah sakit sudah ada kode blue, tim kode blue dan sebagainya,
kita buat untuk tim cepat resusitasi karena problem terjadi di paru itu cukup banyak, sehingga kita harus siap bahwa setiap saat akan ada pasien dengan gagal napas. ID pun sudah memberi support, Perdatin juga sudah memberi support untuk menyiapkan APD. Pemilihan APD yang harus kita pilih yang benar, tidak yang sembarang kita pakai. Ini syarat-syaratnya: tidak mudah rusak, pemeliharaan mudah, tidak membatasi gerak. Dan di beberapa jurnal disampaikan bahwa dengan pada era atau periode kedua, periode berikutnya setelah sempat turun ada kemungkinan naik lagi, maka pemakaian APD ini sangat-sangat bermanfaat untuk melindungi tim kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Terbukti dari kurva COVID turun dengan pemakaian APD yang benar. Dan kemudian apakah ada perbedaan penggunaan APD di fasilitas kesehatan Pratama dengan rumah sakit rujukan? Ini sebenarnya sama, tetapi sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Artinya jangan sampai tidak mau melayani pasien hanya gara-gara APD, karena sebetulnya pimpinan kita di pemerintahan, kepala puskesmas, kepala rumah sakit itu kepinginnya ya ada, tapi serba keterbatasan barangnya yang memenuhi syarat sesuai standar WHO, maka penggunaannya harus diatur dengan benar. Tidak semuanya harus ada APD, sesuai dengan lokasi dan sesuai dengan pasien yang kita layani. Saya hanya sedikit mengingatkan bagaimana cara menggunakan APD yang benar. Pada umumnya, ini dari pengamatan saya pribadi karena belum ada risetnya, cara pakai sudah pada benar, cara ngelepasnya yang kadang-kadang lupa. Yang kami perhatikan adalah kadang-kadang langsung dilepas masuk di ini di tong-tong yang disiapkan. Tapi bagaimana cara melepas yang benar, bagaimana supaya aman, utamanya untuk keluarga kita, karena kita dari rumah sakit juga langsung pulang ke rumah, supaya yang di rumah juga tidak dapat oleh-oleh kuman atau virus tadi dari rumah sakit, maka kita juga harus sering membersihkan diri, mandi sebelum kontak dengan keluarga kita. Dan mau tidak mau, karena kita berhadapan dengan pasien yang infeksius, sudah barang tentu kita harus menguasai tidak hanya jalan napas, tetapi juga bagaimana mengelola infeksi, bagaimana mengelola emergensi, yang nanti Dr. Johan sebagai pakar di ICU-nya, pengalamannya bisa ditularkan kepada kawan-kawan semua. Dan yang utama mungkin kita perlu bantuan psikologis bagi dokter-dokter yang kelelahan, supaya tidak terserah, tidak menyerah itu tadi. Dan bisanya kita ketemu seperti ini, saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan, supaya untuk mengurangi stres yang berkepanjangan, entah kapan ini akan berakhir, mudah-mudahan kita tetap tangguh. Ya, saya kira hanya itu yang saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti kita buka untuk berdiskusi, bertukar pengalaman. Yang utama kita harus berani, tetapi kita harus juga hati-hati. Dan saya ucapkan untuk teman-teman yang sedang mengikuti webinar ini, selamat berjuang. Karena semuanya ini adalah pahlawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemaparannya. Baik, terima kasih Dr. Heru. Cukup jelas ya pemaparannya dan menarik. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan nanti melalui chat yang ada di aplikasi Zoom Anda. Silahkan nanti diketik, ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ke pembicara yang kedua, Dr. Johan. Selamat pagi, Dok. Dr. Johan ini akan membicarakan mengenai alur pasien COVID-19, terutama dari tinjauan epidemiologis dan sosial. Silakan, Dr. Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan kita semua kuat dalam menghadapi pandemi
COVID ini. Oke. Kali ini saya diberi judul alur pada COVID-19, tapi diminta untuk bukan alur yang terlalu medis, jadi himbauan epidemiologis dan sosial. Ya. Jadi di sini saya akan menerangkan bahwa apa sih sebenarnya yang telah kita lakukan sebagai dokter dan posisinya di mana? Apakah kita terlibat di dalam menyelesaikan pandemi ini? Ya, kalau terapi-terapi di ICU saya rasa hampir sama karena terapinya adalah terapi dari internasional yang kita tahu bahwa virus ini nggak ada obatnya. Oke ya, saya outline-nya yaitu pendahuluan, alur pasien secara epidemiologis dan sosial, pengenalan pandemi normal. Nah ini segini, di pendahuluan ini nanti saya gaspol aja biar langsung ke dalam masalahnya, habis itu hiburan. Hiburan itu mengenai virus, apa itu virus, biar kita agak santai. Selanjutnya adalah cara pandang kita terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah pandemi, di mana dokter itu sangat-sangat diharapkan keikutsertaannya. Kita lihat nanti di mana kita harus ikut serta, dari penelitian, dari medisnya, dan dari penelitiannya. Nah, ini adalah melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi infeksi, yaitu surveillance dan respon. Ya, ini yang akan banyak yang saya bicarakan, karena kalau manajemen klinis itu udah bolak-balik ya kita dengar. Kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian pengambilan spesimen, dan kemudian risiko dari masyarakat. Tapi kita akan bicara nomor 1, surveillance dan respon. Bagaimana ini? Ini adalah salah satu alur. Ini alur ini sebetulnya saya yang membuat, ini alur COVID, juga alur surveillance seperti biasa, dan ini adalah alur cerita. Ini adalah alur cerita yang saya alami di ICU atau di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan di mana kita kira-kira bisa membantu pemerintah untuk memilihkan mana yang harus di lockdown dan mana yang harus tidak di lockdown. Jadi kalau kita ambil semua, kita lockdown, akibatnya apa? Ekonomi kita akan menjadi ambruk. Ya, sudah ada contoh-contoh di Jakarta, kenapa harus 45 harus kerja. Saya rasa kalau surveinya bagus itu tidak salah. Kita lihat, yang pertama ketika pasien COVID masuk, ini di rumah sakit saya ini ya. Kemudian masuk ke dalam ruang isolasi. Ruang isolasi itu ada 2, yang satu ICU, ya, yang satu ruangan biasa. Ya. Kemudian di ICU, saya akan bicara tentang ICU dulu. Kalau yang di ruangan pada umumnya itu sembuh. Nah, kemudian di ICU dulu. Di ICU itu ada sebagian sembuh, ada sebagian meninggal. Ya, di sini yang kebetulan di Karyadi itu sekitar kurang dari 10 yang meninggal. Dan kita sudah bisa menyimpulkan karakteristik kira-kira yang meninggal itu seperti apa. Terapi standar internasional. Kita tahu virus itu nggak ada terapinya yang betul-betul membunuh. Tetap hidrokloroquine, azitromisin, dan segala macam yang mendukung. Ya. Tapi kita tahu bahwa terapi-terapi itu hanya terapi yang bukan langsung membunuh virusnya. Tidak ada terapi untuk virus, apalagi vaksin. Vaksin khusus untuk corona ini tidak ada, karena memang dia mudah sekali bermutasi. Tetapi virus ini bisa dihindari. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat yang meninggal, apa yang bisa kita lakukan?
ya tentu kita harus cari karakteristik daripada yang meninggal. Ya, karakteristik itu karena gini, karakteristik pasti setiap daerah itu beda. Setiap negara. Kita tahu isu yang beredar bahwa virus di dunia ini katanya ada 3. Yang satu di Wuhan, satu di Amerika, satunya di Eropa. Dan semua berbeda virusnya. Ya. Begitu juga gejala klinis. Lihat, pada yang di Karyadi, yang meninggal kemarin itu adalah ARDS-nya itu memang ARDS hanya hipoksia, tapi tidak ada gangguan compliance paru. Tidak volume besar, besar, dan tidak ada penampaan cytokine storm. Karena apa? Tensinya baik, nadinya baik. Seperti yang sudah saya kirim ke WA group, gambar-gambar hemodinamik di mana hanya saturasi yang 60 sampai 80, yang lain adalah normal dan orangnya tetap sadar ketika di atas 60. Berbeda sama yang di Amerika yang menurut yang penelitian justru ada ARDS dengan gangguan compliance. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita yang ini nantinya buat PR para ahli virus. Yang akan kita tanyakan, kita itu masuk grup yang mana? Grup Wuhan, grup Amerika, atau grup Eropa. Karena soal terapi memang tidak ada, tetapi kita harus tahu, karena nanti kita akan tahu karakteristiknya. Itu kalau tadi medis. Sekarang karakteristik apa yang bisa membantu untuk pemerintah? Kita lihat, yang meninggal itu siapa? Ternyata di dalam beberapa kasus, baik yang diisolasi ruangan dan isolasi ICU, ternyata ada yang namanya karakteristik, yaitu yang meninggal itu rata-rata ada tua, ada muda, tapi dengan komorbid penyakit bawaan. Hampir 100%. Hampir. Ya, yang di ICU ini, yang di ICU. Kemudian setelah kita tanya keluarga dan lain, ternyata orang yang meninggal ini ketika mulai sakit, dia tidak istirahat. Dia justru masa ini seperti flu biasa, dia malah pergi ke sana, pergi ke sini, akhirnya imunnya tambah turun, akhirnya ketika virus itu sudah masuk paru, akibatnya langsung buruk. Jadi memang kalau virus itu sudah sampai paru memang cepat sekali, sangat mengerikan kalau sudah sampai paru. Ya, tetapi sekali lagi bahwa virus itu bisa dihindari. Ya, tahu dari jangan sampai terkena virus sampai imun yang tinggi. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa kalau ini seandainya skalanya skala nasional, bahwa kita punya karakteristik seperti ini, mamanya tuh yang kena adalah tua muda dengan jadi yang kita lockdown adalah yang tua atau muda yang mempunyai komorbid penyakit saja. Itu yang benar-benar kita lockdown dan sekitarnya bahwa dia tidak boleh menulari orang-orang yang kemungkinan risiko sangat tinggi. Nah, ini adalah, dan kalau orang yang ini yang kedua adalah apabila orang itu mulai sakit harus istirahat karena untuk meningkatkan imunitasnya. Ini adalah di sini ya. Nah, sekarang surveillance yang kedua adalah kalau tadi kita di ICU, jadi kita bisa menunjukkan mana yang harus di lockdown karena itulah yang paling mengerikan dari virus COVID yang menyebabkan kematian. Kalau nggak kematian, orang nggak takut. Tapi kita lihat bahwa yang meninggal ini yang menyebabkan orang jadi takut. Ya, seandainya surveillance yang meninggal sedikit, kenapa kita harus lockdown semua seumpamanya gitu? Ya, tapi karena kita ini hanya ada di Karyadi dan ini hanya kita aja yang membuat survei kecil. Diperlukan survei yang besar dan inilah mungkin yang bisa dilakukan oleh Perdigi, ya, terutama orang Persatuan Intensive Care di Indonesia mengadakan mencari karakteristik dengan mengadakan penelitian. Ini yang di lockdown. Nah, kalau yang tadi di ruangan kemudian sembuh, ya kita lihat karakteristiknya ternyata masih muda biasanya. Kalau tua tidak ada komorbid dan ini tidak perlu di lockdown. Nah, nanti kalau
ini menjadi suatu penelitian besar di Indonesia, ya ini terutama buat dokter-dokter muda-muda nih, coba dibikin penelitian semua yang OTG, yang dari luarnya OTG, yang tanpa gejala, dan yang sembuh itu dicari penelitiannya gejalanya. Ternyata semuanya gejalanya ringan banget, nggak ada apa-apa. Dan terdapat hampir 100% semuanya, 90% tidak terkena sampai menjadi berat. Ya ini kalau besar-besaran mungkin bisa dapat Nobel nih. Jadi ini saran saya buat para dokter yang muda-muda mengumpulkan teman-temannya untuk membuat kuesioner ya untuk mengetahui gejala COVID pada orang OTG, orang tidak tanpa gejala. Ya siapa tahu hasilnya dari 100 orang kena COVID, 98% OTG, 2% adalah yang meninggal. Jadi nggak apa-apa ternyata kita harus lockdown yang di orang-orang tua dengan komorbid. Nah itu adalah salah satu gunanya kalau kita mengikuti surveillance. Jadi kalau kita terapi di rumah sakit itu ada juga gunanya ya. Jadi orang OTG ini juga setiap seorang yang berpikir penelitian kalau ada OTG atau COVID positif itu sebenarnya menyedihkan tapi berkah buat orang yang mau meneliti. Wah ini bagus nih OTG ada gejalanya, ternyata enggak. Karena gini, karena di rumah sakit kita itu ada berapa dokter yang terkena COVID positif, ternyata tidak ada gejalanya sama sekali. Ya, itulah sebabnya kita harus membantu pemerintah untuk mencarikan mana orang-orang yang tidak apa-apa, mana yang orang-orang yang mempunyai kemungkinan resiko tinggi. Nah, ini saya gaspol aja. Nanti sebentar lagi kita hiburannya. Nah, ini mulai hiburan ya. Ini adalah ilmu yang umum. Jadi sebetulnya di dunia ini ada yang namanya emerging infectious disease. Jadi ada 3 macam, ada 3 tipe. Yaitu yang pertama adalah penyakit baru, new emerging infection, yaitu muncul menyerang populasi manusia pertama kalinya. Ini dia. Ini adalah yang sebut emerging infectious disease yang paling baru. Nah, ini akan membuat orang terkaget-kaget. Yang kedua adalah sebelumnya sudah ada infeksi, kasusnya meningkat dengan cepat menyebar keluas ke daerah yang baru. Jadi sudah ada semuanya dari Indonesia tiba-tiba yang namanya dulu tidak ada di Australia, nah itulah yang emerging disease. Dan yang ketiga ini tipe yang re-emerging. Kasusnya telah turun banyak atau terkontrol tapi meningkat lagi terkadang dengan bentuk klinis yang lebih berat. Nah ini bisa terjadi pada COVID ini. Mungkin akan terjadi lagi re-emerging tapi harapan kita nggak ada. Habis itu hilang ya hilang. Nah sekarang kita lihat nih. Ini saja. Ya, ini adalah timeline virus ya dulu newly emerging virus. Jadi ini sekarang nih hiburannya ya. Tahun 1937 itu ada West Nile virus ya, itu burung. Jadi flu-nya berasal dari virus dari burung. Kemudian tahun 51 hantaan virus dari tikus. Ya, sekitar tahun 78 Ebola virus yang berasal dari kelelawar. Kemudian HIV juga berasal dari kelelawar. Kemudian tahun 90 Sinomre virus berasal dari tikus. Kemudian tahun 2000 Nipah virus dan SARS masing-masing dari kelelawar. Jadi memang kelelawar itu juaranya membawa virus. Yang terakhir ada MERS coronavirus, itu juga dari kelelawar. Nah, ini tahun 2000 berapa itu ya? 13-12 itu ada avian flu. Ya, flu burung H7
N9 yang dulunya katanya mau pandemik, dengan adanya Ibu Fadilah Supari sehingga tidak jadi menjadi endemik karena memang dia ternyata tidak menular seperti coronavirus. Nah, ini juga kita sejarah lagi ya. Ternyata coronavirus itu pernah juga mengoutbreak atau terjadi outbreak ini dari tahun 1200. Waduh. Ya, itu berdasarkan molecular clock analysis. Yaitu di human coronavirus NL63. Tahun 1700 ada lagi human coronavirus juga. Tahun 1890 sampai tahun 2000 SARS. Kemudian 2012 MERS. Ya. Habis itu avian influenza. Dan yang terakhir ini adalah coronavirus yang sekarang ini. Jadi sebetulnya sudah ada eyang-eyangnya coronavirus itu tahun 1200. Jadi nggak usah kaget. Nah, sekarang ini. Ini penting, ini gampang, nggak usah dilihat RNA virus. Jadi virus itu ada dua, nggak usah dipikir, tapi ini dilihat aja nih. Ini bagus. DNA dan RNA. Yang DNA kita nggak bicarakan karena tidak berhubungan. RNA virus itu ada dua. Yang satu ada amplopnya, yang satu nggak punya amplop. Justru yang punya amplop itu gampang rusak karena apa? Kulitnya dari glikoprotein kalau terkena sabun itu langsung hancur. Ya, nih lihat. Nah, ini ketika coronavirus ini ada amplopnya. Amplopnya dari glikoprotein dan kalau kena sabun hancur mati. Terus rusak, mati ya. Sedangkan kalau yang envelope nih sulit sekali. Dan nggak bisa mati dengan sabun biasa. Ya. Dan inilah barang ini coronavirus ini gampang pecah tetapi gampang berubah mutasi. Kalau yang non envelope ini polio hepatitis ini bisa dibuat satu imunisasi atau vaksin. Ya, karena memang dia tidak bermutasi. Tetapi coronavirus ini karena ada, nanti kita lihat kenapa dia mudah sekali bermutasi sehingga vaksin yang kita buat itu kadang tidak dalam waktu sebentar sudah nggak bisa lagi karena sudah berubah. Oleh sebab itu kalau ada vaksin yang bikinan Amerika, kemudian ternyata virusnya beda sama yang di Indonesia, itu nggak bisa karena memang beda virusnya. Karena begitu nempel di inangnya dia akan bisa Nah, ini adalah lihat, ini ada gambar coronavirus bagus. Di sini ada spike, ya. Ini ada membran glikoprotein dan ini hancur ketika kena sabun, enak banget. Jadi gampang mati, tapi penyebarannya luar biasa, cepat karena dia nempel spike itu kalau nempel ke inang, langsung jadi, ya. Nah, spike inilah yang mudah gara-gara ini bisa bermutasi lebih cepat. Jadi kalau kita tahu di dunia ini ada isinya bahwa ada 3 virus, Wuhan, Amerika dan Eropa. Tinggal kita mencari. Kita ini grupnya mana atau justru coronavirus jenis baru yang bermutasi tempat kita. Karena kita juga tahu ketika meninggalnya di Amerika, di Spanyol, Eropa itu begitu besar, di Indonesia itu tidak terlalu besar. Dua kemungkinannya. Imunitas orang Indonesia tinggi atau virusnya kurang ganas. Ya, jadi memang itulah yang harus dicari oleh para ahli virus di Indonesia ini. Nanti kita akan ada melihat bagaimana para ahli itu akan bermanfaat pada masa pandemi ini. Jadi ini adalah coronavirus, ya, artinya adalah corona itu artinya halo atau kayak ini ya, nah kemudian
morfologi bentuk spike dan ini bahwa SARS coronavirus baru tentu bermedia pada AC2. Nah, kemudian mulai kita, kalau tadi sudah kita lihat apa itu virus, kenapa dia gampang bermutasi, ya, bagaimana khusus corona dan teman-temannya RNA ini gampang bermutasi karena spike. Sekarang selanjutnya kita mulai lagi ke dalam surveillance, ya. Lihat, seorang dokter dari Inggris mengatakan COVID-19 akan ada selamanya. Memang ketika dia sudah lahir di dunia ini dia akan tidak hilang, akan terus walaupun kemana-kemana. Ketika dia tidak ganas, dia akan seperti flu biasa. Ya seperti flu biasa, kapan kita kena, kapan kita enggak, besok kena lagi, tapi tidak akan berbahaya. Sama, virus influenza untuk orang tua yang mempunyai komorbid itu mematikannya menurut saya ini lebih besar karena memang dia lebih ganas. Cuman penyebarannya nggak sehebat COVID-19. Dia menyarankan untuk postmortem ya dicari tahu setelah meninggal akan disuruh cari tahu komorbid yang terbanyak pasien yang meninggal. Yang seperti tadi yang saya tanya, setelah meninggal baru kita tahu pasien yang meninggal tuh karakteristiknya seperti apa. Kalau ini bisa dilakukan seluruh Indonesia, kita bisa melockdown orang-orang yang memang punya komorbid saja. Ya, bagaimana caranya? Ya memang saya rasa nggak sulit bagi orang-orang yang sudah punya keluarga komorbid seperti itu, ya harus lebih physical distancing dan lebih hati-hati. Kemudian yang sebelum meninggal akan kita tahu komorbid terbanyak dilakukan. Nah, kita lihat bahwa kalau yang sehat itu karakteristiknya seperti apa? Ya sudah, perlindungan penjagaan aja. Seperti kalau di Indonesia itu seperti physical distancing. Tapi kita harus tahu bahwa sebanyak apa ternyata orang yang OTG. Kalau memang banyak sekali, angka kematiannya rendah, ya sudah dilepas saja. Seandainya itu ya bisa dilepas saja, nggak apa-apa. Kita tetap yang kita lockdown adalah yang punya komorbid. Nah, itulah gunanya kita kalau kita sebagai dokter ketika menangani kita juga tahu masalahnya dan orang-orang yang terkena. Nah, akhirnya dari kalau ini secara nasional tentunya kita saran ke pemerintah bahwa yang lockdown seperti ini, yang nggak usah seperti ini akan bisa marah ke new normal yang setiap negara harusnya punya new normal sendiri apabila kita punya penelitian yang baik. Nah, ini adalah salah satu. Di California menganalisis COVID yang berada di daerah Amerika. Lihat, di California populasi 39,5 juta. Yang mati adalah 1.227 pasien. Secara statistik resiko kematian 0,03. Artinya orang yang hidup di California, ya kematian untuk COVID-nya adalah 0,03, kecil. New York yang paling ngeri ya. Populasi 19 juta, yang meninggal adalah 90. Ya. Lihat, statistik resiko kematiannya ada 0,1. Jadi setiap 100 ada 100 ada 1 ya. Kira-kira gitu. Atau setiap 1000 ada 1. Di AS salah satu ada populasi 60 juta orang, 64 juta. Itu kematiannya 43. Spanyol ini yang paling ramai. Lihat, populasi hanya 47 juta. Kematian 21.287. Secara resiko kematian adalah 0,05. Resiko kematian adalah jumlah pasien meninggal dibandingkan 47 juta. Jadi 0,05. Nanti kita lihat Indonesia. Nah, sekarang ini yang cerita lain lagi. Lockdown ini adalah suatu, karena tadi kita ngomong soal lockdown. Kenapa orang meneliti antara lockdown dan lockdown? Karena lihat, lockdown itu akibatnya adalah sangat mengerikan. Kalau lockdown ini kalau COVID itu meninggalnya cepat. Tapi kalau lockdown itu ketika ekonominya hancur, orang itu miskin dulu, kelaparan dulu, habis itu bunuh diri. Jadi
sebenarnya lebih mengerikan yang lockdown itu kalau ekonominya terus rusak. Oleh sebab itu ada orang meneliti lockdown dan non lockdown. Ya, kalau di Indonesia kebetulan tidak mengenakan lockdown tapi PSBB. Ya, lihat, ini di Norwegia 5,9 juta, kematian 182. Yang di Swedia 10 juta, kematian yang dilakukan 74 kasus, kematian 1.000. Sepertinya tinggi pada Swedia. Tetapi pada statistik tersebut tidak berbeda secara signifikan, tetapi ekonomi daripada Swedia itu tidak hancur. Ya, kira-kira berkorbannya 1.700. Nah, dibandingkan flu di AS tahun 2017, ranking kematian akibat itu sebanyak 0,13. Nah, kemudian dia bertanya, ini dia di AS, masih perlu lockdown nggak? Yang terjadi akibat lockdown adalah penghasilan masyarakat menurut, ekonomi kacau. Ini bukan kita, ini di Amerika zaman dulu. Perlu lockdown, tindak kejahatan meningkat, stres, depresi meningkat. Waktu itu perdebatan seperti itu. Ya, karena kita nggak perlu berdebat, karena kita tidak lockdown. Ini adalah perdebatan normal. Sekarang gimana Indonesia? Ini Jawa Tengah. Ya, ini Jawa Tengah nih. Ini Jawa Tengah berapa? Nah, sekarang kita langsung Indonesia aja. COVID di Indonesia, ya jumlahnya adalah, nah ini di tanggal 29 Mei. Nah, kita contohkan. Di Indonesia bagaimana? Ya, saya hitungkan tadi. Meninggal 1.496. Ini seandainya berhenti ya, artinya nggak ada yang meninggal lagi, bisa kita hitung. Jadi kalau sekarang ini sudah berhenti, kita bisa hitung. Jadi Indonesia kalau spesifik death rate-nya atau risiko kematian, kalau di Amerika 0,1, kalau di Indonesia itu 0,00058. Jadi yang meninggal dibagi jumlah penduduk. Karena memang hanya itu yang bisa kita hitung di Indonesia ini. Karena apa? Kalau fatality rate-nya bisa enggak? Enggak bisa. Jadi nilai 6,1 itu adalah bukan fatality rate. Karena apa? Yang diperiksa di Indonesia itu tidak terlalu banyak. Jadi 6,1% ini yang terkonfirmasi katanya meninggal, itu enggak betul. Bukan yang asli, itu kalau yang diperiksa sekitar, berapa dokter Bondan ya tadi? Ini jadi di Indonesia itu hanya yang diperiksa itu 300.000 saja. Lihat, dia yang terkonfirmasi adalah 687. Ya, jadi kalau yang diperiksa itu mungkin 100 juta, terkonfirmasi itu mungkin ribuan. Akhirnya kalau kita bandingkan yang meninggal itu akan semakin kecil. Ya, jadi yang meninggal ini adalah yang fix. Berapapun yang diperiksa, mau 100 juta yang diperiksa, mau 200 yang diperiksa, itu tetap yang meninggal di Indonesia hanya 1.496. Jadi yang bisa berubah adalah persentase 6,1. Jadi jangan salah, kalau ngomong persentase, yang diperiksa di Indonesia adalah 300 ribuan saja. Seandainya kita yang periksa itu 1 juta, itu langsung turun mungkin ini. Karena terkonfirmasi pasti tambah banyak, kalau kita banding terkonfirmasi dengan yang meninggal, semakin kecil, jangan-jangan 0,1. Nah, itulah gunanya nanti kalau kita mau membuat satu penelitian khusus. Terutama ini yang bagian public health. Ya. Kalau tadi untuk yang lockdown itu kita belajarnya di ICU. Kita bisa mencarinya di ICU dan di rumah sakit siapa aja yang meninggal. Sedangkan kalau yang terkonfirmasi ini adalah OTG yang harus diperiksa dan jumlah pemeriksaannya harus lebih banyak. Jadi di Indonesia itu dari 1 juta cuman 1.100 ya yang diperiksa. Jadi kalau tiap 1 juta hanya 1.100. Jadi masih jauh dari ini. Kalau fatality rate adalah itu. Jadi fatality rate, apakah fatal COVID ini di Indonesia? Tidak bisa dijawab. Kalau bilang ada yang bilang fatal, itu berarti dia tidak menghitung dan asal omong saja. Ya, karena fatality rate kenyataannya tidak bisa dihitung. Fatality rate adalah jumlah kematian yang disebabkan penyakit tertentu per jumlah kasus penyakit tersebut.
Ini nih yang meninggal, yang 6,1%. Tapi kenyataannya bahwa yang diperiksa sedikit, yang meninggal kan memang fix. Kalau kita naikkan mungkin jadi 5.000 per 10 juta udah, per 1 juta aja sudah cukup merubah. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang belum fix, ya. Tapi angka kematian ini harus tetap, yang meninggal harus tetap diturunkan, jangan sampai naik dengan new normal tadi nantinya. Nah, ini adalah rumus specific death rate yang tadi saya sebut. Jadi gampang, hitung-hitungan yang seperti di mana di Spanyol. Nah, kalau saya lihat ini masih kecil, tetapi tidak boleh didiamkan, dia akan naik. Nah, sekarang di mana dokternya terutama dokter, bisa bekerja membantu pemerintah dalam menghambat COVID-19. Yang pertama, di rumah sakit tentunya dokter, para medis semua akan bersama-sama menerapi. Ini jelas kita di sini. Ya. Kemudian sebagai masyarakat kita juga mengajarkan kita tetap physical distancing, harus bersih. Ini masyarakat tugasnya di sini dan sudah dilakukan dengan baik di medis rumah sakit, dilakukan dengan baik seperti Dr. Heru, bahwa kita sudah siap dengan second wave. Ya. Karyadi ini sudah menyiapkan isolasi ICU yang super canggih dengan kamera yang luar biasa, 8. Ya, kalau satu pavilion khusus untuk COVID, untuk disiapkan untuk second wave kalau terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Masyarakat ini yang akan menyebabkan second wave. Seandainya masyarakat disiplin, tidak akan terjadi second wave. Masyarakat ini termasuk kita dokter. Kemudian dinas kesehatan tugasnya juga sudah susah, tracing pasien. Pasien yang datang dari ini zona merah ke zona hijau seperti dia akan terus diawasi. Ini tugasnya dinas kesehatan. Ini juga sudah dilakukan. Nah, yang tinggal ada 2. Justru ini dua-duanya oleh dokter. 1, ahli virus. Ahli virus ini seperti kata Dr. Fadila Supari, harus tahu kita. Virus ini virus yang mana? Ya, virus Wuhan atau virus dari Amerika atau Eropa atau yang lain, atau jenis virusnya memang berbeda. Karena memang virus corona mudah sekali bermutasi. Nah, disinilah seandainya kita mau membuat satu vaksin, ini bisa kita buat sendiri. Karena nggak mungkin kita beli dari Amerika yang virusnya lain. Ya. Jadi tidak bisa kita beli di tempat lain yang virusnya lain. Itu seperti itu yang diberitakan oleh Dr. Fadila Supari. Jadi kita harus berusaha, ahli virus pertama adalah apakah virusnya sama yang lain, kemudian membuat vaksin antivirus. Ya. Kemudian yang terakhir ini juga penelitian kesehatan, yaitu terutama tentang OTG itu yang penderita COVID yang tidak ada gejala, yang atau bergejala tapi sedikit, diteliti apakah gejalanya seperti itu atau seperti apa, itu menyebabkan orang ini tidak perlu di lockdown, biarkan mereka kerja untuk membangun negara. Ya. Kecuali pada penelitian ternyata sangat bahaya, ya harus lockdown semuanya. Tetapi pemerintah akan, kalau semua di lockdown, akibatnya atau PSBB, ini akibatnya apa? Ekonomi akan hancur. Jadi sekarang yang memang harus bekerja keras adalah para peneliti-peneliti ini. Karena yang lain sudah bekerja, tinggal peneliti ini yang dari ahli virus mencegah terjadinya virus dengan vaksin. Sedangkan yang penelitian ternyata orang yang COVID dengan kesehatan baik itu nggak apa-apa. Jadi silahkan bekerja. Ya, seperti yang kemarin ada berita bahwa yang 45 tahun itu silahkan bekerja. Itu saya yakin ada penelitiannya bahwa orang-orang muda itu nggak apa-apa. Tetapi semua sudah mulai, waduh rame nanti jadi gini. Tapi kalau nggak kita begitu kan ekonomi akan hancur, orang menjadi miskin, akhirnya orang pada mati bukan karena penyakit tapi karena bunuh diri. Jadi disitulah dokter itu dari ahli-ahli ini akan memberikan masukan kepada pemerintah, gimana sih cara lockdown atau PSBB-nya, siapa yang harus diperhatikan.
Nah, ini ya sekarang kita ini sudah masa PSBB sudah lewat. Mudah-mudahan ketika herd immunity ini berlangsung, karena orang-orang yang sudah pernah kena akan mempunyai imun, yaitu herd immunity. Ketika kita melepas PSBB ini, kalau menurut saya, ketika dilepasnya sedikit-sedikit, itu memang kalau menurut saya, biarkan herd immunity itu sedikit-sedikit, jangan bareng-bareng. Jadi kalau mamanya yang orang kayak dulu, supaya yang naik pesawat dulu, pasti itu banyak yang corona, gitu. Nggak apa-apa, karena sepertinya itu banyak orang sehat yang terkena corona, artinya walaupun corona orang itu sehat. Memang harus mulai dilepas sedikit-sedikit, mungkin menurut saya. Jadi kalau kita PSBB terus ekonominya hancur. Oleh sebab itu memang harus dikit. Kantor dulu. Nanti pasti namanya corona masih ada, nggak mungkin tidak. Sebagian orang kantor kena, nanti terdapat herd immunity pada orang kantor, besoknya sekolah herd immunity. Memang kenyataannya pada ini memang virus ini kan memang tidak pernah hilang, dan yang penting kita dari orang kesehatan udah siap dengan seandainya ada second wave. Yang tadi yaitu re-emerging infection yang tadi di awal. Jadi kalau kita bisa melakukan ini semua, kemudian usul ke pemerintah penelitian-penelitian ini, bahwa ini loh yang harus di lockdown, akan pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Ya, jadi penelitian itu kalau yang dari ICU itu adalah untuk mengetahui orang-orang yang meninggal, sehingga yang di lockdown itu orang-orang yang seperti ini loh yang harus di lockdown karena ini yang bikin meninggal. Ya, kemudian karena sekarang kita mulai ke arah apa itu new normal, ya, kembali ke ekonomi sosial tapi dengan physical density dan macam-macam itu. Oke. Nah, ini adalah panduan lintas sektor. Dan inilah harapan kita bahwa ada puncak kasus tetapi kematiannya sedikit. Yang kita takutkan adalah risiko pengurangan transmisi. Nah, oke. Dari ringkasan, kalau sebetulnya kita ngomong tidak perlu khawatir itu karena kita melihat banyak sekali para COVID-er. Yang terkena COVID itu sehat-sehat saja. Itu tidak bisa dipungkiri karena di tempat kita banyak yang di Semarang, di mana ternyata yang dites COVID itu orangnya lagi jalan-jalan, ketika dites itu positif, ya Pak, orang jalan-jalan. Kalau di ICU itu yang namanya don't treat the number, treat the patient. Ya. Artinya yang COVID itu biarkan aja, yang dipikir adalah pasiennya, jangan sampai dia nulari orang-orang yang imunnya rendah. Itu sebenarnya prinsipnya. Kalau orangnya kuat, mungkin dia tidak apa-apa ketularan, tetapi yang bahaya adalah orang. Nah, untuk itu diperlukan data siapa saja yang harus dilindungi dari COVID, yang tidak boleh ketemu sama sekali sama COVID. Ya. Dan yang boleh, yang tentunya nggak mungkin dipungkiri karena orang itu harus hidup pasti ketemu COVID. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu harus. Jadi protokol new normal harus dilakukan. Semua harus dilakukan walaupun rendah karena untuk menekan angka kematian. Ya, harus dilakukan. Harus semua sektor berperan dalam penanggulangan pandemi. Jadi jangan, walaupun sepertinya nggak apa-apa, tapi jangan semena-mena. Karena kita harus menekan tingkat kematian. Kalau menyebar dengan cepat, akhirnya orang yang imunnya rendah ikut mati semua. Tapi kalau kita hati-hati, yang imunnya rendah, sampai corona ini berlalu, sampai pergi, baru bisa untuk orang-orang tertentu itu dilepas lockdown-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau saya ini sebetulnya hanya ide-ide saja. Mungkin kalau ada yang punya ide bisa disampaikan. Ya, karena mungkin tidak ada perdebatan, yang biasa-biasa saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Dr. Johan. Cukup menarik ya, bahkan tadi menyinggung masalah PSBB dan
lockdown juga dibahas oleh beliau. Selesai penyampaian materi ini, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di board chat saya. Ada pertanyaan ditujukan kepada Dr. Johan. Ini pertanyaan mengenai karakteristik klinis ARDS, fenotip L dan H, serta manajemennya bagaimana, dokter? Ini mungkin maksudnya yang low elastance dan high elastance mengenai dua jenis itu, manajemennya secara klinis barangkali yang dimaksud oleh penanya. Silakan, Dr. Johan. Oke, terima kasih. Kalau saya rasa kalau yang compliance-nya yang masih baik, ini saya juga saya ketemu nih pertama kali di HIV. Jadi pneumonitis carini itu persis orang ini sepertinya ini kejadian ini sebelum corona. Jadi orang itu masih muda, bisa nafas tapi saturasinya 60. Saya itu bingung waktu itu. Jangan-jangan saya kok corona juga. Tapi itu waktu itu saya masih bingung, akhirnya saya konsulkan ke paru karena tidak ada dokter dari bagian mana, normal semua, hanya PO2-nya yang rendah. Tidal volume-nya bagus, ya semua bagus, tapi saturasi. Ketika saya konsul paru, langsung, oh ini pneumonia carini HIV. Ketika kita periksa HIV benar. Oh begitu. Beberapa bulan yang lalu sudah kejadian, mungkin 3-4 bulan, kemudian corona ini. Dari semua yang ada di Karyadi, saya pernah, kalau ini dari lulusan kita, saya pernah, karakteristik ini pernah saya sampaikan dan foto-fotonya sudah saya kasih bagaimana tidal volume dan PO2. Kalau ARDS yang dengan compliance rendah, itu kita bisa pakai seperti ARDS net. Ya, PPIC-nya, P-platonya 30, PPIC-nya 35, ya itu sudah ada ARDS net. Masalahnya ini adalah saya juga baru dapat ini ketika seperti ini yang kita punya adalah meningkatkan PO2. Jadi PO2 kita tingkatkan, tidal volume nggak perlu kita rem. PPIC-nya, jadi PPIC-nya hanya 20 aja tidal volumenya itu sudah sampai 400-500 dengan saturasi yang rendah. Yang bisa kita naikkan ya cuman FiO2-nya saja. Tapi memang keganasan corona ini kalau sudah begini, ibarat kita melakukan hal ini, sudah kita prone, sudah kita segala macam, akhirnya tetap meninggal karena apa? Karena PO2-nya rendah. Dan hebatnya, selama PO2-nya di atas 60 orang itu masih sadar, ginjalnya tidak rusak, semua tidak rusak, pasien masih sadar, begitu PO2-nya 60 semua akan menjadi rusak. Itu yang ada di Karyadi. Makanya saya bilang bahwa jenis virus ini adalah macam-macam. Jadi kalau ARDS biasa itu ya yang biasa kita bisa gunakan ARDS net. Tapi yang model seperti ini yang compliance-nya masih baik, ini yang biasanya ya kita paling maksimal ya kita FiO2 kita tinggi, segera terapi sudah kita berikan. Ya, hebatnya lagi dia tidak ada gejolak hemodinamik, RR-nya juga normal, terus tensinya ya baik, heart rate-nya baik, ya seperti yang pernah saya share waktu itu. Jadi tetap FiO2 kita tetap kita naikkan setinggi-tingginya, habis apa lagi sudah tidak ada yang bisa kita lakukan karena kita coba prone juga tetap namanya saya coba di prone ya dibalik, habis itu ternyata tetap tidak bisa. Jadi bedanya ya karena terus terang aja untuk yang kedua ini saya belum pernah berhasil. Tapi kalau ARDS kan sudah seperti biasa kita lakukan, insya Allah ada yang berhasil juga ada yang enggak. Tapi untuk yang baru ini memang ini saya dapat seperti HIV sudah pernah, memang akhirnya berakhir dengan kematian. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Johan. Berikutnya ini pertanyaan kedua dokter. Saya rasa cukup jelas tadi ya penjelasannya.
Untuk Dr. Johan juga, Dok, jika ada pasien yang ketika dicek COVID-19 ini positif, kemudian setelah 14 hari dia dicek masih positif, apakah positif yang kedua ini setelah 14 hari ini termasuk reinfection atau hanya karena masih adanya partikel RNA yang tertinggal di dalam tubuh pasien tersebut, Dok? Kemudian kalau misalnya setelah hari ke-14 ini dia masih positif, itu alur tata laksananya itu sama, artinya mengulang lagi seperti awal mungkin maksudnya, atau bagaimana? Silakan, Dr. Johan. Oke. Jadi kalau re itu sudah pernah hilang, timbul lagi. Ya, kalau ini bukan re, bisa kalau dalam 14 hari itu kadang-kadang ini kenyataan di sini juga ada yang sampai hampir sebulan masih positif. Terapinya ya sama, sebetulnya nggak ada terapi dari virus, sekali lagi sama, tetap hidrokloroquin ya atau azitromisin dan segala macam, terapinya tetap sama, cuma diperlama karena memang rata-rata nggak rata-rata, kalau ada seperti itu tetap diisolasi, kita tidak bisa. Ingat bahwa tes PCR itu memang ada macam-macam, justru yang gambarannya positif COVID ya, itu PCR-nya negatif ya. Jadi itu yang bikin kita repot. Makanya di salah satu keputusan bahwa COVID ini bisa didiagnosis bukan hanya karena dengan PCR, tetapi dengan gejala itu juga bisa didiagnosis dengan COVID. Itu kita pernah diskusikan, jadi memang walaupun PCR negatif, tetapi kalau memang tanda-tandanya COVID, itu bisa disebut COVID. Seandainya dia masih hidup, karena ini kenyataan seperti itu. Ada pasien dengan saturasi sampai turun, tidak intubasi, itu membaik, ternyata PCR-nya negatif, padahal gambarannya seperti itu. Nah, malah jadi hal-hal seperti itu, terapinya itu sama. Sebetulnya sekali lagi, terapi virus ini tidak ada. Belum ada, karena apalagi corona ini. Virus aja yang mau divaksin aja nggak bisa. Karena beda-beda setiap virus, karena gampang sekali bermutasi dengan spike-spike-nya itu. Nah, jadi bukan berulang, bukan tapi memang itu masih dalam pandemi, atau masih dalam pandemi. Ya, mungkin virusnya itu memang masih kenyataan PCR. Ini tadi yang positif kan? PCR ya. Jadi memang PCR ini ada baik, ada juga maksudnya yang baik, ada juga positifnya bisa palsu ya. Tapi kalau namanya positif tetap terapinya. Jadi kebanyakan pada umumnya sih tetap aja begitu, nanti kan akan baik-baik. Selama paru-parunya masih baik, tidak ada gangguan hanya biasa, tidak ada tanda-tanda, pada umumnya sih sembuh. Jadi di Karyadi saja sudah berapa bulan ini sudah tidak ada lagi yang di ICU itu yang positif terus memburuk. Jadi sudah hampir 1,5 atau 2 bulan tidak ada COVID ICU yang baik, rata-rata semua tanpa intubasi. Jadi ini luar biasa Jawa Tengah nih. Sampai kalau orang keperluan pasien kayak di Surabaya, Bandung, di Semarang ini kurang pasiennya karena memang COVID ini menurun dengan drastis di Jawa Tengah ini. Terima kasih. Baik, berarti intinya apabila positif lagi selama 14 hari tetap tata laksananya sama ya, masih dianggap sama ya, Dok ya. Oke, baik, selanjutnya ini ada untuk Dr. Heru, cukup menarik, Dok. Penjelasannya tadi disebutkan ada peran sosial ya, Dok ya. Peran sosial dari ahli anestesi. Jadi selain peran sesuai dengan kompetensinya di rumah sakit, ya kita juga punya peran sosial nih. Mungkin ada penjelasannya Dr. Heru bagaimana yang dimaksud dengan peran sosial itu seperti apa yang bisa kita lakukan peran sosial dalam menangani COVID ini. Silakan Dr. Heru. Karena pada awal Maret
dulu, orang demam sama dengan COVID, orang COVID sama dengan mati. Maka bayang-bayang kematian ini cukup menakutkan bagi pasien, sehingga mau datang ke rumah sakit. Kemudian pasien yang sudah masuk rumah sakit, sehat walafiat nampaknya saat itu, lalu masuk sehingga pernah ada suatu saat pasien itu melarikan diri. Betapa dia bahagianya karena pada saat dia pakai ventilator, dia masih ada dokter dan profesi yang selalu berkomunikasi, ngajak ngomong dan artinya edukasional kepada pasien, kita mendampingi, memberikan kemungkinan harapan, sekaligus juga menguatkan mentalnya, sehingga di dalam tim COVID di Karyadi ini bahkan psikiater, psikologi dan syukur-syukur karena ahli anestesi yang masih ahli anestesi ini barang langka, jadi ngomong-ngomong secara panjang lebar dalam arti mendampingi pasien setiap saat, karena itu tadi apalagi kalau di daerah kita mengerti 1 atau 2 SPAN yang harus bekerja 60% di dalam kamar operasi, 40% di luar kamar operasi dalam hal pelayanan medik, sehingga berkebersamaan dengan pasien ini relatif sedikit. Maka peran perawat yang cukup besar untuk memberikan pendidikan. Jadi aspek sosial yang perlu kita perhatikan adalah pendampingan psikologisnya, karena dia terisolasi, bayang-bayang kematian, dan yang lebih banyak dikeluhkan oleh pasien yang diisolasi itu di rumah sakit, itu adalah tidak bisa berjumpa dengan keluarganya. Dan setelah sembuh pun masih harus diyakinkan bahwa ini sudah cukup aman, sehingga kadang-kadang dia sangat sayang kepada keluarganya, dia tidak berani pulang, harus mengisolasikan diri sendiri sampai betul-betul aman baru pulang. Itu yang saya maksudkan dengan aspek sosial, yaitu aspek psikologis dari pasien yang kena COVID. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Heru. Intinya yang namanya sehat tuh nggak hanya fisik ya dok ya, tapi ada faktor psikologis ya dok ya, yang memang harus kita juga berperan di situ sebagai dokter anestesi, kita memberikan support supaya secara psikologis juga sehat. Ada beberapa pertanyaan lagi, ini banyak menanyakan mengenai komorbid. Jadi pasien COVID yang dengan komorbid atau bukan komorbid. Ini untuk Dr. Johan. Untuk ada nggak dok apa referensi angka atau mungkin pengalaman klinis ya dok ya? Sebenarnya yang antara pasien COVID yang dengan komorbid atau tidak ada komorbid ini mana yang lebih lebih rentan ya dok ya, mungkin lebih severitas penyakitnya lebih berat dan mana yang lebih cepat sembuh, mungkin maksudnya seperti itu ya. Untuk referensinya mungkin dokter pengalamannya selama merawat pasien COVID di ICU, silakan. Iya. Terima kasih, ini karena referensinya itu kan memang kita juga banyak ya dari ngomong komorbid, tapi referensi saya adalah referensi yang ada di Rumah Sakit Karyadi. Memang tidak terlalu banyak, jadi ketika kalau tidak salah itu sekitar kurang dari 10 sih yang meninggal, itu hampir semua ada komorbid. Justru yang tidak ada komorbid itu salah satu yang diceritakan Dr. Heru. Dia pakai ventilator, kemudian dia membaik, semua itu kalau nggak salah 10 hari itu membaik. Satu ada yang
tidak pakai ventilator tapi saturasi sudah sampai 80, tetapi komorbidnya tidak ada, itu membaik. Jadi kesimpulan kita dari waktu ada pasien COVID, sekarang terus terang aja ini udah 1,5 bulan sudah nggak ada pasien COVID yang perlu intubasi. COVID di Karyadi yang diisolasi itu rata-rata sementara ini memang baik-baik saja. Dan gini, tidak semua pasien dengan komorbid itu menjadi buruk ya di ICU. Tetapi yang buruk itu semua dengan komorbid gitu kira-kira. Jadi yang memang tidak, saya belum mencari data yang ada komorbid tapi nggak apa-apa. Tetapi yang meninggal ini hampir semua dengan komorbid. Dan yang kedua adalah bahwa setelah diteliti, ini yang bukan diteliti, artinya ketika kita wawancarai bahwa mereka yang meninggal dan jatuh ke dalam kegawatan itu rata-rata kalau yang masih agak muda, mereka ketika sakit tidak istirahat, malah dia jalan ke sana, jalan sana, dalam seperti orang tidak sakit gitu. Jadi ketika ditanya, iya dia masih ke sana, akhirnya jatuh dalam keadaan buruk, ke rumah sakit, akhirnya dirujuk ke Karyadi, kondisinya jelek terus meninggal. Jadi ada dua yang secara ini, bahwa yang satu, yang pertama adalah hampir semua yang meninggal itu dengan komorbid, baik asma, ada hipertensi, ada diabetes. Tetapi yang ada komorbidnya yang mungkin yang ringan ya itu enggak apa-apa, dengan mungkin imunitasnya lebih tinggi. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat memang di dunia ini mungkin lagi dibuat satu penelitian ya, mungkin retro atau gimana, yang akan suatu saat akan keluar apa saja sih yang menyebabkan kematian pada saat. Tapi di Karyadi ini hampir semua ada komorbid. Dan yang tidak ada komorbid semua hampir rata-rata sembuh walaupun masuk ICU, kemudian ventilator, kemudian lepas ventilator, dan yang sudah seperti diceritakan Dr. Heru, mereka senang di ICU. Ya kita tahu sendiri apa yang kita berikan di ICU sehingga mereka merasa senang, ya kan? Obat itu memang selalu kita berikan sehingga semua menjadi baik-baik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk virus COVID ini juga menyerang sel pertahanan tubuh ya, Dok. Jadi disinggung masalah imunitas ya. Ya, itu jelas. Memang virus ini pertama kali keluar dia dibilang menyerang imunitas. Ya, kita masukkan pertama, wah dia menyerang, karena memang hampir virus-virus itu menyerang imunitas seperti HIV. Dan orang bilang bahwa corona ini turunan dari HIV. Ya, kalau HIV itu jelas dia menyerang imunitas. Kalau ini sebetulnya dia nggak menyerang imunitas, dia menyerangnya ke paru. Ya, jadi untuk imunitas yang rendah dia kena, tapi justru kalau imunitas baik malah dia kalah. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai ini, sepertinya yang bertanya ahli strategi ini, Dok. Karena bertanya mengenai apakah pandemi ini satu konspirasi, Dok, karena seperti banyak berita yang kita dengar itu ada dua negara besar yang memang sedang perang dingin. Ya, apakah pandemi ini salah satu bagian dari perang dingin itu? Mungkin ada pendapat atau tanggapan pribadi, Dokter. Mungkin dari ini dua pembicara ya, Dokter Heru dan Dokter Johan, silakan. Terima kasih. Saya ingat Dokter Igun karena Dokter Igun ini kembar sama saya. Jadi berat badan, tinggi badan, berat badan ideal, cuma tinggi badan yang masih kurang. Jadi pertanyaannya serba mengejutkan. Saya belajarnya nggak sampai politik ternyata. Ditarik untuk ini, mengenai apakah ini konspirasi atau bukan. Nah, ini memang saya baca bahwa ini ada konspirasi, mulai latihan untuk perang kuman dan sebagainya. Maka kita tergagap-gagap untuk menyikapi pasien yang datang yang kita tidak tahu ini pasien ini apa dan bagaimana. Sejak kalau di luar, di Wuhan sana sejak Desember. Kita baru Maret lah, seingat saya 2 Maret itu baru
ada gawat darurat dan sebagainya. Maka karena tergagap-gagap untuk menyongsong pasien yang mengejutkan bagi kita semua, kita tidak pernah mengalami seperti ini, maka ya itu tadi Dr. Igun, apakah ini konspirasi? Nanti saya akan jabri ke teman-teman yang ada di Bakin lah, karena bisa iya, tapi bisa juga tidak. Tapi kan kita harus punya bukti gitu. Nah, saya tidak mampu membuktikan. Jadi saya kira kalau kita tim kesehatan mikir ke sana, kalau saya sih takut saya ini rambut saya makin habis nih. Karena mikirin COVID yang ada di rumah sakit, pas saya datang dengan waktu itu awal-awal Maret itu datang sekian hari meninggal, baru alhamdulillah karena ada Dokter Johan, ada Dokter Jati, ada Dokter Danu, ada teman-teman lain yang teman-teman KIC itu yang selalu setiap hari ada di sana. Terus terang saya tidak berani masuk ICU juga karena kayaknya ada komorbid karena penampilan saya 70 tahun itu. Jadi saya tidak bisa memberikan ini Dokter Igun karena kita di sini bicara fakta dan itu fakta belum terbukti kalau konspirasi dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin Dokter Johan wawasannya lebih luas. Wah, ini kalau nggak Dokter Igun saya malas jawabnya. Ini Dokter Igun nih maksudnya. Wah, ini orang pintar bener. Jadi gini, pertanyaan saya balik nih. Nek konspirasi terus meh piye? Iya kan? Nah, kalau saya sih gini aja. Ini kan sebenarnya konspirasi ya. Tetapi kalau kita lihat dari segi fatalitas tadi ya, walaupun kita tidak bisa menghitung, tetapi menurut saya ini kan tidak fatal. Maksudnya fatality rate-nya itu menurut saya seandainya kita periksa fatality rate adalah yang sakit dan perbandingan antara yang mati dan yang sakit. Uang kita itu baru 30.000 aja. 300.000 ya. Yang diperiksa itu yang positif sudah sekitar 25.000. Kalau dibandingkan yang mati itu 1.500 itu kecil. Seandainya kita periksa itu adalah 2 juta atau 3 juta, tentu akan kelihatan yang positif adalah mungkin juga 100.000 ya. Tapi kematian itu kan tetap fix 1.500 semakin kecil. Artinya apa? Oleh sebab itu para peneliti itu ya membantu pemerintah dan diteliti bahwa seandainya corona itu tidak membahayakan ya ngomong sama ini sudah. Oh, terus kalau bisa mana yang harus di lockdown ini karena kita harus membantu pemerintah. Karena kalau memang konspirasi ya seperti kalau kita dengar dari Ibu Fadila, terus dari itu My Boss segala macam itu mau sangat mengerikan itu. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat nggak bisa ditipu, nggak sih bingung kalau kita orang kesehatan tahu cara menghitung bahwa fatality-nya itu mungkin nggak terlalu fatal, mungkin karena belum ada penelitian. Tapi kita lihat kematian itu kalau memang itu jujur kematian segitu itu termasuk kematian yang sangat kecil untuk jumlah yang terbesar. Nah, oleh sebab itu saya minta Dokter Igun mengadakan penelitian nih mengenai orang-orang OTG, apakah OTG ini berbahaya untuk menjadi lebih berat atau enggak, sehingga pemerintah bisa yang 45 ke atas yang nggak punya sakit kerja boleh, anak-anak yang sehat-sehat boleh, nggak bisa takut ya toh, karena anak-anak memang kenyataannya jarang sekali ada COVID terus meninggal karena COVID di Karyadi itu. Saya tanya bagian anak jarang sekali. Itu yang saya heran, kenapa anak-anak itu lebih tahan terhadap COVID. Ya mungkin dia sopan COVID-nya. Yang kena itu yang makanan banyak, gitu, yang banyak komorbidnya. Begitu ya Dokter Igun, meh piye. Gitu. Ya, sudah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga rasa penasarannya terobati ya. Ini konspirasi atau bukan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai strategi screening. Artinya ini mungkin untuk Dr. Heru bisa ya, Dr. Heru. Apabila ini kan kebanyakan teman sejawat ini banyak yang dari daerah juga, Dok.
Jadi mungkin beberapa rumah sakit ada yang mengalami kekurangan APD. Itu kalau misalnya ada pasien COVID kemudian APD-nya terbatas. Kira-kira dari aspek medico legal itu kita bagaimana? Apakah kita tolak atau tetap mengerjakan sementara dalam kondisi APD yang terbatas? Kemudian perlukah screening, Dok, untuk kita menyingkirkan mana yang COVID, mana yang bukan COVID? Silakan, Dokter Heru. Nah, ini kalau mengingat sumpah dokter bahwa pasien adalah segalanya. Artinya, awal Maret dulu kita ngalami, di mana pasien ini tiba-tiba melonjak, kita semua belum siap. Dokternya juga belum siap, mentalnya belum siap, masih cemas dan sebagainya. Kemudian rumah sakit juga belum siap, APD susah didapat. Bahkan masker pun hilang dari peredaran. Sehingga konflik itu saya perhatikan pada awal-awal Maret, di mana kita yang bekerja sebagai orang fungsional itu juga pengen aman. Sebenarnya Pak Direktur, Pak Bupati, atau penyelenggara pemerintahan itu juga kepengen melindungi. Apa daya uang ada, barang tidak ada. Maka kita jadi terombang-ambing, kita di dalam rumah sakit pun sering berdiskusi bahwa ini bagaimana ini. Tapi tetap aja, karena nalurinya sebagai orang dokter, saya perhatikan tidak ada satupun pasien yang terlantar, pasien yang ditolak untuk kita layani, termasuk yang di puskesmas. Sehingga kalau kita lihat teman-teman di puskesmas itu sampai pakai jas hujan, pakai ini, sehingga bagaimanapun juga tidak ada rotan akar pun jadi itu tadi ya. Nalurinya sebagai dalam tanda petik dapat gelar sebagai dewa penolong itu tetap aja ada di dalam hati nurani. Sehingga kita tetap melayani, apalagi 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelum Lebaran, kita kebetulan Dinas Tingkat 1 Jawa Tengah bersama dengan USAID mengadakan bagaimana penanganan pasien persalinan yang harus operasi, seksio sesaria khususnya. Maka di teman-teman POKI juga saya sampaikan, anestesi siap membackup, siap bekerja. Sehingga sebetulnya IDI pun sudah mengeluarkan surat, Perdatin juga sudah mengeluarkan surat. Jangan sampai kita melayani kalau tidak ada APD, sudah enggak usah gitu. Tapi kan tetap di lapangan kita tidak bisa seperti itu. Maka bagaimana dengan aspek legalitasnya? Kalau pada kondisi keadaan darurat kita membiarkan pasien, itu kita dituntut. Kita menelantarkan pasien itu dihukum juga sebetulnya. Sehingga berhati-hatilah, maka bagaimana dengan APD? Saya kira itu masa lalu sudah terlewati. Kalau saya perhatikan di pertengahan Maret itu sudah mulai mengalir. Sudah mulai mengalir APD, masker dan sebagainya. Akhir-akhir ini sudah tidak ada masalah. Kami yang di kota besar ya, saya tidak tahu yang di daerah. Dan yang saya tahu di puskesmas pun, kebetulan anak saya yang paling kecil masih berada di puskesmas, itu puskesmas sudah menyediakan N95, puskesmas sudah menyediakan APD untuk saat ini ya, di mana pada awal yang di puskesmas itu pada pakai jas hujan, harga 10 ribuan itu, pakai modifikasi sendiri, penutup muka dan sebagainya. Maka di tingkat provinsi pun Dr. Satrio sudah membuat masker yang luar biasa yang dibicarakan di tingkat internasional. Artinya di dalam kondisi gawat darurat kita tidak lagi aspek legal dan tidak legal. Hukum itu sudah tidak ada lagi diperhatikan. Artinya siapa yang berhak, siapa yang ini. Nah kalau kemudian tidak menyediakan, siapa yang salah? Rumah sakit kah? Dokternya kah? Gitu. Sehingga kita tetap memberikan pelayanan, tetap tidak boleh menelantarkan pasien. Pakailah seadanya. Seadanya itu kalau ada APD pakai APD, tetap kita buat regulasi ya. Artinya jangan semua pasien dioperasi semuanya pakai APD. Berapa APD yang digunakan? Karena dalam suatu tim, terutama teman-teman anestesi ini di dalam kamar operasi itu kan paling enggak ada 5 minimal. Kalau 5 APD kita pakai, kemudian kita buang, satu hari itu kira-kira ada 10 operasi aja lah, berapa APD yang harus dikeluarkan. Dapat dari mana, itu yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga itu tadi nggak usah
memikir mengenai aspek legalitasnya karena indikasi darurat. Terima kasih. Dr. Johan, silakan. Ada tanggapan mungkin Dr. Johan mengenai screening, apakah setiap pasien elektif harus di screening, dokter? Oh ya, jadi kalau screening itu sudah ada formatnya. Apakah dia COVID dengan tanda-tanda yang dianggap nanti kalau screening itu di dalam formatnya masuk COVID ya harus ya biasanya ya masukkan di COVID. Tetapi kalau tidak kita cenderung ya harus ngomong berani tidak karena screening itu harus tepat ya. Walaupun dia bohong harusnya tetap terlihat dengan pemeriksaan yang ketat. Jadi memang kejadian itu pernah awal-awal itu kan banyak yang berbohong sehingga sampai masuk ke dalam kita tidak tahu. Begitu tahu panas masuk ICU COVID. Wah itu betul-betul yang di sekitar itu kena semua, positif semua. Jadi memang harus benar, tapi sepertinya memang ya sulit-sulit gak sulit tetap harus kita awasi. Karena format itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga baik. Ya, kalau itu adalah screeningnya. Jadi kalau di tempat kita kan sudah sesuai lah ya. Di depan tuh di UGD kita itu screeningnya sudah ada kamar isolasi yang betul-betul meragukan PDP masuk sana semua. Ya, jadi kira-kira begitu. Kalau screening itu tetap dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johan. Berarti artinya screening tetap ada, tapi terpilih ya dok ya. Karena kita sumber dayanya juga, mengingat sumber dayanya terbatas ya dok. Oke, kemungkinan mengingat waktu mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ada ditujukan kepada Dr. Johan mengenai ini dok, apa namanya ini ada yang bertanya, 2 pertanyaan mengenai kloroquine. Kloroquine, apakah itu masih layak digunakan karena ada edaran dari Kemenkes bahwa kloroquine dilarang. Nah, kira-kira pengalaman selama ini menggunakan kloroquine di ICU seperti apa? Kemudian itu satu mengenai kloroquine, yang kedua mengenai ini dok, tadi peluang untuk penelitian kasus-kasus OTG dok. Karena kasus OTG ini banyak ya yang positif tapi tanpa gejala. Apakah ada kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil dari jumlah OTG yang banyak ini? Apakah plasma convalescence atau bagaimana yang perlu kita teliti dari pasien-pasien OTG ini? Terima kasih. Oke, yang pertama tadi kloroquine. Jadi memang gini, kloroquine itu sekarang sudah nggak dipakai, yang lebih dipakai lebih baik adalah hidrokloroquine. Sebetulnya itu bukan terapi untuk corona, tapi dia menghambat salah satu dari virus. Saya itu agak lupa, tetapi dia menghambat perkembangan virus. Itu virus apa aja? Ya, karena nggak ada obat lagi, itu dipakai sebagai hidrokloroquine. Tapi memang itu dia menghambat perkembangan virus. Ya, kalau sekarang dilarang itu namanya memang itulah perkembangan ilmu. Ternyata virus ini semuanya nggak kena, orang juga nggak ada yang meneliti. Ketika obat itu diberikan, kita nggak tahu sembuh apa enggak, virus mati atau tidak, karena ini sesuatu yang baru. Jadi wah ibarat gini, wah kasih ini aja, karena memang di dalam penelitian itu adalah salah satu penghambat virus adalah kloroquine, dan hidrokloroquine lebih baik ketimbang kloroquine, karena kloroquine itu juga banyak efek sampingnya, termasuk hidrokloroquine dengan adanya kelainan kalau bila ada kelainan jantung, dia malah bikin gangguan pada jantung. Jadi memang kalau kita sebetulnya kalau kita
orang virus seperti ini ya, apa yang dikatakan orang dari barat-barat sana dikerjakan sama kita. Padahal kita nggak tahu virusnya sama apa enggak. Nama orang berpikir bahwa akhirnya obat virus itu kan sekarang udah banyak banget. Di Indonesia itu mulai diteliti, kerjasama dengan WHO, random sama virus segala macam itu baru mulai dicoba. Ya. Nah, kalau kloroquine itu sudah lama, orang tahu bahwa dia menghambat virus. Tapi virus apa juga nggak tahu. Pokoknya karena ini satu-satunya obat yang menghambat virus itu aja dikasih. Cuma hasilnya kan kita tidak pernah tahu. Seandainya sembuh itu apa yang bikin sembuh, sebaiknya mati itu karena virusnya memang nggak ada sulit ya. Jadi gitu. Jadi kalau tidak pakai pun kita juga nggak ada masalah karena memang kita sama sekali tidak tahu, tidak punya penelitian masalah itu. Kalau Depkes bilang ini dilarang ya pasti akan kita lakukan. Kalau dijalankan ini obat terapi kita ini kan terapi yang sudah dari atas. Masih ini nggak mungkin kita ngarang sendiri karena virus ini memang terus terang aja kan nggak ada terapinya. Nah kalau orang OTG tentunya kalau saya melihatnya adalah kita membantu pemerintah. OTG itu ada gejalanya enggak? Seandainya gejala ini ya, kalau kita bikin kuesioner tentunya gitu. Orang-orang OTG itu kita tulis rasanya apa? Pokoknya nggak ada rasa, biasa-biasa aja, buat seperti itu. Akhirnya kita akan mendapatkan bahwa orang corona itu ada kelainan apa di dalam tubuhnya, kita tanya aja, ternyata nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang lebih spesifik, ketika ada pusing, kita tanya di dalam kuesionernya apakah dalam perempuan ada masa haid atau apa gitu loh. Ya. Itu banyak sekali sehingga ada gunanya ketika suatu saat ketika kita mengumpulkan satu virus corona di Indonesia, OTG udah ada tanda-tanda buku corona. Itu adalah tanda-tanda orang corona yang OTG adalah tidak ada rasa gini. Kalau perlu dari 1.000 orang atau 2.000 orang ternyata OTG itu nggak ada yang menjadi lebih berat. Artinya OTG biar apa? Jadi kalau ada orang sehat-sehat aja ya nggak usah apa-apain, ya toh. Habis mau diapain lagi, ya toh. Yang kita lockdown itu tadi adalah orang-orang yang kalau orang itu baik seandainya dia kena, ya sudah nggak apa-apa kan kita sudah ada penelitiannya bahwa orang sehat itu nggak apa-apa kena corona seandainya itu ada dan itu berskala besar tentu orang akan percaya. Kalau itu ada tentunya wah bisa dapat Nobel nih, Indonesia bisa menguasai coronavirus ya toh dengan bisa menentukan yang di lockdown itu yang punya. Jadi ada dua, yang satu di ICU siapa yang di lockdown, kalau yang dari luar itu yang OTG itulah orang yang tidak di lockdown. Jadi kira-kira gitu. Kalau yang mati itu yang akan di lockdown, karakteristik seperti itu. Yang normal OTG itu nggak usah di lockdown. Ora apa-apa ya toh. Orang yang sehat sama orang sehat, gitu. Atau dengan imun yang baik, makan 3 kali sehari seumpamanya, ya kira-kira gitu ya. Buat penelitian itu banyak, bagus banget dan tidak sulit saya rasa itu penelitian OTG itu. Yang penting bagaimana cari orang OTG. Tentunya harus sekarang orang OTG itu kan nggak semua tahu. Tahu ditarik dari rumah dimasukkan ke dalam isolasi, siapa yang tahu? Itulah kesulitan kita kalau kita tahu OTG, kalau ada ya bagus. Banyak yang bisa dilakukan dengan OTG karena ini barang baru, kejadian baru. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dok. Ini mengenai tadi yang plasma convalescence ya. Itu kan cukup terkenal kemarin ada dokter anestesi Dr. Monica Raharjo kalau nggak salah, itu kebetulan juga dia mitra besar di jurnal kita dokter, jurnal JAI. Dia menyampaikan mengenai beberapa pasien yang dapat digunakan yang survivalnya, yang survive terhadap COVID untuk terapi plasma konvalesen. Kira-kira ada pengalaman nggak dok di rumah sakit Karyadi ini dok? Terus terang tidak ada, karena memang plasma konvalesen itu kerjasamanya akan banyak, terutama dari mana dapat plasmanya, siapa yang mengambil. Waktu itu kita ditawari, saya bilang kalau ada ya nggak apa-apa. Ternyata kan sulit. Orang yang sembuh harus diambil plasmanya, kemudian
baru kita masukkan ke dalam orang yang kita terapi. Jadi memang di sini tidak ada karena memang kesulitan untuk mencari plasmanya juga, siapa yang akan menyediakan, itu dia. Jadi memang tidak ada pengalaman di Karyadi. Ya, baik, terima kasih atas paparannya kepada dua pembicara kita. Mungkin seperti yang tadi saya janjikan ya, 1,5 jam ini sudah lewat 10 menit. Saya rasa sesi tanya jawabnya saya cukupkan sekian. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini dari materi yang telah disampaikan oleh dua pembicara kita. Saya simpulkan bahwa ahli anestesi memang memegang peranan penting di era wabah COVID-19 ini. Bahkan kita menjadi garda terdepan. Dan yang perlu diingat, peran kita tidak sebatas hanya pada kompetensi medis, tapi juga ada peran sosial yang bisa kita jalankan. Kemudian kita juga tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap kasus ini, sehingga terus mungkin semuanya kita screening atau kemudian kita memakai APD secara berlebihan, semua dianggap COVID, itu juga tidak boleh. Namun juga kita tidak boleh lengah, artinya harus tetap waspada. Memang garis finish perjuangan kita untuk melawan COVID ini belum kelihatan ya. Tapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh ikut-ikutan bilang Indonesia terserah. Kita harus tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap semangat dan jaga kesehatan, serta waspada terhadap virus COVID-19 ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Indonesia bebas corona. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Semuanya. Karena kita suaranya tergantung gitu. Kalau kita